Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Zoom kita pada kali ini. Adapun mata diklat kita pada pagi ini yaitu pembiakan tanaman dengan materi menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau disingkat dengan K3. Sudah pernah dengar K3? Oke, kita mulai. Pengertian K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja yaitu salah satu hak dasar bagi pekerja yang merupakan komponen dari hak asasi manusia atau HAM. Jadi K3 itu adalah termasuk dari hak asasi manusia ya. Hak kita sebagai pekerja untuk mendapatkan keselamatan, juga dijamin kesehatan ketika kita bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, kita lanjut. Nanti materinya Ibu share lewat Google Classroom juga. Nah, tujuan dari K3 yang pertama, melindungi pekerja atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang dan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, memelihara dan menggunakan sumber-sumber produksi secara aman dan efisien. Jadi itu adalah 3 tujuan dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kerugian akibat kecelakaan kerja yang pertama yaitu kerusakan, yang kedua kekacauan organisasi, yang ketiga keluhan dan kesedihan, yang keempat kelainan dan cacat, yang kelima yang paling fatal yaitu kematian. Jadi jika kita lalai dalam bekerja, tidak mengindahkan K3 keselamatan dan kesehatan kerja, maka kita akan mengalami kerugian-kerugian, diantaranya kerusakan. Apa yang akan rusak kalau kita ceroboh alat, sarana dan prasarana di tempat kerja bisa mengalami kerusakan. Kemudian kekacauan organisasi, lingkungan tempat kerja menjadi kacau gara-gara ada yang celaka atau salah pakai alat atau mencelakai temannya, cedera pada saat menggunakan alat. Jadi produktivitas bisa menurun, kekacauan organisasi bisa terjadi akibat kelalaiannya kita sendiri. Kemudian jika sudah sakit atau sudah mengalami kecelakaan, tentu akan timbul kesedihan dan keluhan-keluhan. Kenapa saya tadi tidak menggunakan misalnya kalau di pertanian sepatu boot, kenapa saya tidak menggunakan sarung tangan, kenapa tidak menggunakan masker. Akhirnya berbagai keluhan akan muncul kalau kita sudah mengalami kecelakaan kerja. Nah, yang paling fatal adalah yang nomor 4 sama 5 akan mengalami kelainan dan cacat pada tubuh. Kemudian yang kelima akan mengalami kematian. Banyak kita bisa lihat kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian, entah dari manusianya, pekerjanya, atau dari alat yang kita gunakan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu yang paling utama jika kita berada di lingkungan kerja. Kenapa ini kita ajarkan di awal pembelajaran? Karena kita di SMK itu akan bergelut dengan berbagai macam alat dan bahan. Kalau di pertanian ada alat-alat seperti menggunakan traktor, kemudian
pestisida. Nah, itu adalah bahan-bahan semua yang mengandung racun atau zat-zat kimia. Nah, kalau kita tidak tahu cara penggunaannya yang betul, tentu kita akan mengalami kecelakaan kerja pada saat praktek. Jadi ini adalah materi paling awal yang kita ajarkan di SMK. Rata-rata semua jurusan seperti itu. K3 yang duluan diajarkan. Oke, kita lanjut. Nah, berbagai jenis kecelakaan kerja di tempat kerja ataupun di lab atau di lahan, di bengkel dan lain sebagainya, itu misalnya terjatuh, kemudian tertimpa benda yang jatuh. Ini sangat fatal ya kalau kita tidak menggunakan helm atau pelindung kepala jika mereka yang berada pada jurusan otomotif, bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian terjepit oleh benda-benda yang misalnya ada di laboratorium atau di bengkel. Kemudian pengaruh suhu tinggi, terkena serangan arus listrik atau petir. Kemudian kontak dengan bahan-bahan yang berbahaya atau beracun. Nah, ini kita akan selalu menggunakan bahan-bahan beracun kalau kita di pertanian. Contohnya pestisida itu sendiri, insektisida, herbisida, bakterisida, semua itu kan mengandung racun. Nah, kalau kita tidak menggunakan alat-alat pengaman, alat pelindung diri, tentu akan sangat berbahaya bagi diri kita dan lingkungan. Nah, ini adalah jenis kecelakaan kerja. Kita lanjut ya. Kemudian sumber atau penyebab kecelakaan. Ada yang dari alat atau mesin. Salah satunya jika kita tidak pintar menggunakan alat tersebut, bisa-bisa kita salah dalam mempraktekkan alat itu. Jadi sebelum menggunakan alat kita harus tahu betul cara menggunakannya, karena bisa saja akibat kita tidak begitu paham dengan alat tersebut akan menyebabkan kecelakaan. Kemudian ada penyebab kecelakaan dari alat angkut dan alat angkat. Ini khusus misalnya kalau di jurusan otomotif ya. Kemudian bahan dan zat berbahaya atau zat radiasi, sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian penyebab kecelakaan dari lingkungan kerja. Oke, next. Pencegahan kecelakaan. Nah, hal-hal tersebut yang sudah Ibu jelaskan di depan tadi akan bisa kita cegah dengan yang pertama, menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin. Jadi, setiap pekerja itu dan lingkungan pekerjaan kita itu semua dilindungi oleh undang-undang. Ada peraturan perundangannya yang berlaku di setiap lingkungan kerja. Kemudian menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik. Lalu yang keempat, memasang tanda-tanda peringatan. Yang kelima, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Ya, diantaranya seperti saat ini kita guru-guru melakukan sosialisasi kepada siswa bagaimana menerapkan K3 di lingkungan sekolah, di lab atau di bengkel, sehingga nanti pada saat kalian turun prakerin kelas 2 atau kelas 3, lingkungan kerjanya itu sudah hampir sama dengan penerapan K3 pada saat kalian menerima praktek di sekolah. Seperti itu. Nah, untuk melindungi diri juga kita bisa menggunakan APD atau alat pelindung diri. Ada alat pelindung kepala, ada alat pelindung telinga, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, pelindung mata yaitu kacamata, pelindung pernafasan atau masker, dan pakaian kerja atau pakaian pelindung.
Nah, ini adalah alat-alat pelindung diri atau yang biasa kita kenal dengan APD yang biasa digunakan di tempat kerja. Misalnya kalau kita orang pertanian mau buat racikan pupuk, pestisida, itu kita harus menggunakan sarung tangan, masker, alat pelindung pernapasan ya yang ini. Kemudian kalau yang di bengkel yang lagi pengelasan itu bisa menggunakan alat pelindung telinga. Mereka yang SMK bangunan bisa menggunakan alat pelindung kepala. Nah, kita kalau di SMK pertanian perlu juga alat pelindung kepala. Misalnya kita pakai topi jika sementara melakukan pengolahan lahan. Kita menggunakan sarung tangan, kita pakai jengle boot jika turun ke lahan. Itu untuk melindungi keselamatan dirinya kita sendiri dan orang lain juga. Next ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, ini ada alat pelindung diri di bidang pertanian. Kalau kita di laboratorium, kita gunakan jas laboratorium, ada baju lapangan kalau kita lagi di lahan, kemudian sepatu bot, masker, pelindung muka atau pelindung mata ini ya, kemudian sarung tangan, lalu topi, seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk melindungi keselamatan juga, kita perlu menyiapkan APAR atau alat pemadam kebakaran. Setiap lab di sekolah wajib memiliki alat pemadam kebakaran. Misalnya di lab ATPH, di lab pertanian ada satu alat pemadam kebakaran. Di lab komputer harus ada, di bengkel harus ada alat pemadam kebakaran yang seperti ini. Jadi semua ruang kerja itu terlindungi dari kemungkinan terjadinya kebakaran. Jadi sarananya terlindung, pekerjanya pun merasa dilindungi. Seperti itu. Oke, next ya. Nah, dengan memasang baliho-baliho peringatan seperti ini atau tanda-tanda bahaya, kita perlu pasang di ruang-ruang kerja. Ada bahaya ledakan, ada bahaya oksidasi, bahaya kebakaran, ada simbol bahaya iritasi. Jadi simbol-simbol ini akan kita temukan misalnya kalau di botol pestisida itu misalnya bahan beracun, jadi biasanya simbol ini yang digunakan, tanda tengkorak. Kemudian bahaya pencemaran lingkungan, simbol seperti ini. Bahaya radiasi ion, simbolnya seperti ini. Nah, kemudian ini akan jadi tugas ya, form identifikasi kemungkinan bahaya yang muncul pada budidaya tanaman. Nanti kalian akan kerjakan yang pada bagian slide berikutnya ini. Ibu beri contoh dulu. Ini adalah identifikasi kemungkinan bahaya yang muncul pada budidaya tanaman. Misalnya, kita kan orang pertanian, jadi yang kita lakukan pertama adalah pengolahan lahan kan, menggunakan traktor. Kemungkinan bahaya yang ditimbulkan adalah yang pertama, luka dan lecet diakibatkan dari alat pengolahan yang digunakan dalam pengolahan tanah. Atau kita bisa timbul luka pada kaki akibat terkena benda yang tajam, bekas sisa-sisa tanaman, akar, dan batu-batuan. Kalau bagian sesak nafas yang diakibat dari debu atau kotoran. Kemudian luka dari hewan berbisa dan melata. Nah, alat ketiga apa yang kita gunakan? Ada pilihan di kolom berikut, ada pelindung kepala, ada pelindung kaki, pelindung tangan, dan pelindung tubuh. Pelindung tangan, sarung tangan. Pelindung tubuh, baju kerja, seperti pada slide sebelumnya yang Ibu perlihatkan.
lagi ya. Nah, yang ini. Kita lanjut ya. Prosedur pelaksanaan K3 terutama di laboratorium. Yang pertama, lokasi laboratorium hendaknya tidak terletak pada arah angin dari sumber pencemaran debu, asap, bau, dan pencemaran lainnya. Kemudian yang kedua, pekarangan di sekeliling lokasi laboratorium hendaknya selalu dipelihara kebersihannya. Yang berikut, lantai, gang, tangga, dan jalan keluar masuk ruang pengolahan harus bersih, bebas sampah, tidak licin dan tidak berminyak, bebas oli dan tidak ada air yang menggenang. Kemudian yang terakhir, kamar mandi dan toilet atau WC, tempat cuci kaki dan tangan juga harus selalu dijaga kebersihannya. Jadi itu adalah prosedur pelaksanaan K3 terutama di lab atau laboratorium. Oke, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini tentang penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga kalian bisa pelajari dan pahami. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.